Sebelum kita masuk kepada konsep prototipe itu sendiri, teman-teman, kita akan melihat latar belakang tentang prototipe itu sendiri. Jadi istilah prototipe kalau bahasa Indonesianya adalah prototipe gitu ya. Itu biasanya adalah sebuah tahapan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah startup sebelum dia merilis sebuah produk. Jadi sebelum dia melakukan sebuah launching, bisa katakan seperti itu ya, dia akan melakukan dulu yang namanya prototype. Dan di dalam tahapan prototype ini, perusahaan tersebut tuh biasanya akan memperkenalkan, oh ini loh konsep produknya, oh ini adalah konsep inovasi yang akan kami launching dalam beberapa waktu yang akan datang. Jadi istilahnya sambil memperkenalkan konsep, mereka juga akan menginformasikan waktu daripada produksi yang di masa yang akan datang. Nah, apa sebenarnya prototipe itu sendiri ya teman-teman ya? Jadi kalau kita berbicara masalah definisinya, prototipe atau prototipe itu adalah sebuah model awal atau bisa dikatakan adalah sebuah contoh yang dibuat atau dikembangkan untuk melakukan sebuah testing atau dicoba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe digunakan untuk melakukan testing uji coba ke pasar misalnya, atau melakukan testing kepada penggunanya, sehingga perusahaan atau organisasi bisa mengetahui apakah produk yang dikembangkannya itu sudah sesuai dengan keinginan pasar atau tidak, dapat diterima oleh pasar atau tidak, ya, atau mungkin bisa mendapatkan masukan-masukan baru lagi dari para penggunanya. Dan kalau menurut istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prototipe itu adalah model asli yang menjadi sebuah contoh. Ya, jadi istilahnya contoh dari sebuah model yang benar-benar akan diimplementasikan ke depannya. Jadi, kalau di dalam dunia usaha ya teman-teman ya, jadi prototipe itu adalah tahapan kedua ya, sebelum temuan atau sebuah ide inovasi itu dilakukan produksi massal. Ya, jadi kalau di dalam tahapan pertama biasanya adalah kita menemukan sebuah ide ya atau sebuah konsep awal dari sebuah inovasi. Setelah idenya itu sudah kita patangkan secara konsep, barulah kita lakukan dengan melakukan pembuatan prototipe. Dengan adanya prototipe ini teman-teman, kita setidaknya bisa meminimalisasi tingkat kesalahan terutama di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah prototipe atau sebuah testing itu ada yang tidak sesuai, kita bisa segera melakukan perbaikan. Ya. Dan istilahnya ketika ternyata idenya tuh secara konsep dapat diterima oleh pasar, penggunanya juga sudah merasa senang pada saat testing, ya, sudah oke semua, sudah ready. Nah, maka perusahaan atau organisasi siap melakukan yang namanya produksi massal. Jadi istilahnya ini sebagai bridging ya. Nah, teman bisa bayangkan kan kalau sudah launching di pasar ternyata ada masalah, nah itu tentu saja akan berdampak besar atau kerugian bagi sebuah perusahaan. Dan tujuan dari prototipe itu sendiri adalah agar produk yang diluncurkan nantinya itu sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan pengguna. Bisa dibilang seperti itu. Dan prototipe itu sendiri bisa menjadi sebuah jembatan ya antara produsen atau juga dengan konsumen dengan harapannya mampu mewujudkan sebuah produk yang sesuai. Dengan begitu, produk nanti yang diluncurkan tentu harapannya adalah dapat diminati oleh konsumen. Dengan adanya prototipe ini, itu juga mampu menghemat biaya dari produksi, ya, karena mungkin perusahaan tidak perlu melakukan trial dan error, ya, karena istilahnya sebelum kita produksi massal, kita sudah tahu mana letak yang harus kita perbaiki ke depannya. Nah, teman bisa bayangkan ini betapa pentingnya tahapan prototipe di dalam sebuah rangkaian implementasi atau sebuah produksi. Dan ada 5 manfaat dari prototipe itu sendiri. Yang pertama, agar mampu mendapatkan gambaran secara konkret tentang konsep atau ide inovasinya. Yang kedua, mengetahui keinginan konsumen. Yang ketiga, bisa dikatakan ini adalah sebagai salah satu bahan untuk bisa mempresentasikan ke pihak investor. Yang keempat, menghemat biaya karena bisa mampu meminimalisasi tingkat kesalahan yang terjadi. Dan yang kelima tentu saja adalah adanya pengembangan sebuah produk yang baru. Kalau kita berbicara konsep prototipe, teman-teman, secara umum konsep prototipe adalah looks like. Jadi tampilannya itu seperti tampilan aslinya, mirip banget. Ya, jadi itu namanya looks like, ya istilahnya. Jadi dia akan membuat sebuah prototipe yang menyerupai bentuk aslinya.
Kemudian ada lagi yang namanya works like. Jadi di sini adalah cara kerjanya itu menyerupai cara kerja aslinya. Nah, ini biasanya kalau works like itu lebih banyak digunakan kalau bentuknya adalah sebuah layanan atau service misalnya. Ya, jadi mereka akan membuat sebuah konsep bahwa ini loh layanan yang akan diterima oleh penggunanya. Makanya istilahnya works like, feels like. Ya, ini si pengguna itu bisa mampu mendapatkan pengalaman ya seperti dengan produk aslinya. Ya, jadi apa sih yang dirasakan oleh pengguna, apa value yang diterima oleh pengguna, itu akan dirasakan di dalam ya feels like. Dan di dalam kita melakukan membuat sebuah prototipe, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita membutuhkan sebuah resource dari kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah tools. Dengan adanya resource dan adanya tools, maka akhirnya kita mampu membuat sebuah prototipe yang salah satu fungsinya adalah mampu memvisualisasikan ide kita. Ya, jadi daripada ide kita buat secara tertulis, kalau kita buat secara visualisasi, pasti hasilnya akan lebih mudah dipahami oleh user atau pengguna atau bahkan pasar. Dan kalau kita perhatikan contohnya resource itu seperti apa, ya kalau resource itu adalah misalnya bentuknya adalah wireframe ya. Jadi kita bisa menggambarkan proses-proses apa yang terjadi, kita bisa membuat sketsa awal dulu seperti apa, ya kalau bentuknya digital, fungsinya itu kelihatan, menu-menunya seperti apa, itu adalah resource. Jadi apa-apa saja yang ada di dalam prototipe tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai macam tools ya dalam untuk membuat sebuah mock-up-nya. Ya, banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan, ada software ya, ada juga aplikasi, ada juga hardware, atau juga bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah prototipe itu sendiri. Dan pada akhirnya dengan adanya resource dan tools tersebut, akhirnya kita akan bisa membuat sebuah prototipe yang mampu divisualisasikan kepada pengguna ataupun market. Sehingga pengguna ataupun user nantinya bisa melihat prosesnya, bisa merasakan dampak manfaatnya, dan juga bisa memvisualisasikan apa yang dibayangkan oleh produsennya ke depannya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di dalam sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di dalam sesi yang akan datang. Terima kasih teman-teman semua.